Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini kita akan menyampaikan suatu tema, yaitu menjaga hati untuk menggapai kemenangan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti berusaha untuk menjaga kesehatan badannya, kebugaran badannya. Apabila dia merasakan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya ini, apakah kepalanya merasa sakit, apakah perutnya atau bagian-bagian tubuh yang lainnya, maka dia berusaha untuk pergi ke dokter, check up, kontrol apa yang menjadi penyebab penyakit yang dialaminya itu. Namun kadang juga manusia lupa bahwa selain penyakit yang ada di dalam fisik ini, ada penyakit yang tidak kalah pentingnya harus kita berupaya untuk mengobatinya. Itulah penyakit hati. Kadang manusia mengabaikan penyakit hati ini. Ketika ada gejala-gejala di dalam hatinya, dia merasakan kenapa akhir-akhir ini saya cepat merasa sombong dan angkuh ketika saya berhasil atau sukses. Atau dia merasakan bahwa kenapa sekarang saya cepat berburuk sangka kepada orang lain. Atau juga merasakan dia iri dengki ketika ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah gejala-gejala bahwa orang tersebut sedang mengalami yang namanya penyakit hati. Namun kebanyakan manusia mengabaikannya, sehingga penyakit ini terus menggerogoti hatinya dan berdampak terhadap tingkah lakunya sehari-hari. Jika penyakit fisik dialami oleh manusia, maka penyakit itu akan berhenti ketika manusia itu meninggal dunia. Namun para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apabila penyakit hati ini tidak segera diobati, maka efeknya, dampaknya tidak berhenti apabila seorang itu meninggal dunia, tapi terus berlanjut. Ketika dia dikuburkan, akibat dari penyakit-penyakit hatinya itu akan membawa dirinya kepada siksaan. Begitu juga pada hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu berupayalah kita untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini kita bagi kepada 3. Yang pertama adalah disebut dengan qalbun salim, yaitu hati yang sejahtera, hati yang selamat. Hal ini Allah jelaskan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali
orang-orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Pemilik qalbun salim adalah mereka yang hatinya ini begitu gampang diajak untuk taat kepada Allah. Hatinya tunduk dan patuh atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mudah diajak berzikir, hatinya gampang untuk diajak membaca Al-Quran, merenungkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya gampang diajak untuk berangkat ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ini menggerakkan pemiliknya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah yang namanya qalbun salim. Beruntunglah apabila kita para pemirsa memiliki qalbun salim ini, yang mana pada hari kiamat nanti inilah yang diajak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang di mana harta yang banyak tidak bermanfaat. Anak-anak yang kita cintai, yang kita sekolahkan sampai tinggi, itu juga tidak bisa memberikan manfaat pada hari kiamat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Ini adalah yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu disebut dengan maridul qalb, hati yang sakit. Hatinya sakit karena di dalam hatinya ini bersarang penyakit-penyakit hati. Iri terhadap orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengki sehingga dia berusaha nikmat itu hilang dari diri orang tersebut. Begitu juga selalu berburuk sangka dan lain sebagainya. Lantas siapa ini orang yang memiliki hati yang sakit yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Para pemirsa, kita lanjutkan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian hati yang kedua yaitu adalah maridul qalb, hati yang sakit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaqdibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullah. Maka Allah tambah lagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan azab yang pedih. Disebabkan mereka mendustakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang memiliki hati-hati yang penuh dengan penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit itu. Irinya, dengki, takabur, sombong ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang memiliki penyakit hati ini adalah memiliki mentalitas orang munafik. Karena orang munafik itu di dalam hati mereka bersarang begitu banyak penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa begitu bahayanya penyakit hati ini yang bisa menyeret para pemiliknya, para manusia, yaitu masuk ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah maitul qalb, yaitu hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang tidak lagi bisa menerima kebenaran. Atau kita sebut dengan orang yang keras hati, keras kepala. Orang yang seperti ini diingatkan bagaimanapun tidak mempan. Dikasih nasihat, masa bodoh dia. Sudah tertutup hatinya. Sudah tertutup penglihatannya. Sudah tertutup pendengarannya.
Dan orang yang seperti ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun alim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Dan Allah telah menutup pendengar mereka. Dan Allah juga telah menutup penglihatan mereka. Tidak lagi mereka bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari siapapun. Tidak mau mereka. Ayat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr tidak berlaku bagi dirinya. Dia hanya memperturutkan hawa nafsunya dalam berbuat, dalam bertindak, hawa nafsunya yang diperturutkannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita mengetahui tanda-tanda seorang itu memiliki penyakit hati? Tanda-tanda orang itu yang hatinya sudah keras. Orang yang memiliki keras kepala, keras hati. Yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan, tidak ada gairahnya, tidak ada semangatnya. Salat dia bermalas-malasan, puasa dia bermalas-malasan, baca Al-Quran juga dia bermalas-malasan. Dan ini Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka berdiri mengerjakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Sekarang kita saksikan salat jadi bahan candaan. Yang lain lagi salat tarawih, yang di belakang lagi pada main HP. Ada yang bercanda sambil ngobrol. Tidak ada semangatnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita khawatir di dalam diri mereka sudah ada mentalitas orang munafik yang mereka hanya berpura-pura melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia, pamer. Salat supaya dikatakan ahli ibadah, infak sedekah supaya dikatakan dermawan, haji dan umrah supaya dikatakan orang yang kaya bisa dia melaksanakannya. Semuanya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Dan yang berikutnya, mereka tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Nah, ini merupakan tanda yang pertama. Apabila ada di dalam diri kita, para pemirsa, tanda ini, cepat-cepatlah kita rubah. Cepat-cepat kita istighfar. Cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang kelak akhirnya nanti memiliki hati yang keras atau kepala yang keras yang tidak mau menerima nasihat. Kemudian yang berikutnya, tanda yang kedua, orang yang telah memiliki hati yang keras, yaitu adalah tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun dibacakan ayat Al-Quran, kata anak muda sekarang, tidak ngefek bagi dirinya. Dibacakan ayat apapun tidak ada pengaruhnya. Dibacakan ayat tentang neraka, tidak ada takutnya. Dibacakan ayat tentang surga, tidak ada keinginan untuk masuk ke dalamnya. Apapun ayat-ayat yang dibacakan kepada dirinya, keimanannya tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah, apabila mereka disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Sangat berbeda para pemirsa dengan orang-orang yang hatinya sudah keras, dibacakan ayat Allah, tidak mempunyai pengaruh sedikit pun di dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang ketiga, orang-orang yang hatinya sudah keras adalah tidak terpengaruh hatinya dengan musibah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apakah tidak kamu melihat orang-orang yang mereka itu munafik apabila diberikan ujian kepada mereka, baik itu 1 kali atau 2 kali dalam setahun, summa lam yatubuna, mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala hum yadhakkarun, dan mereka tidak mengambil pelajaran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana selanjutnya tanda yang keempat? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kita baca tadi, At-Taubah ayat 126, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang munafik itu, jika mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hatinya sudah ada penyakit-penyakit hati, maka ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah tidak merubah kehidupan mereka. Ujian itu bukan 1 kali diberikan, 2 kali, bahkan mungkin lebih daripada itu. Seharusnya ketika seorang itu diberikan ujian oleh Allah, ada titik balik di dalam kehidupannya. Yang dulu dia ahli maksiat, dapat ujian, dia berubah bertaubat kepada Allah. Yang dulunya dia melakukan kejahatan begitu banyaknya, diberikan ujian oleh Allah, apakah dia mengalami kecelakaan, apakah kehilangan anggota tubuhnya, salah satu dari bagian anggota tubuhnya, apakah dia kehilangan keluarga yang dicintainya, semuanya itu menyadarkan dirinya, dan akhirnya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita jumpai orang-orang seperti itu. Akhir kehidupannya bagus, husnul khotimah. Ditinggalkannya sebuah dosanya, ditinggalkannya semua maksiat yang pernah dilakukannya, dan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak untuk orang yang hatinya sudah keras ini. Begitu bertubi-tubi diberikan ujian oleh Allah, bermacam-macam ujian musibah telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagai contoh, dia awalnya adalah pemakai narkoba, tertangkap, masuk tahanan, keluar. Kan seharusnya dia jerah, tapi tidak. Keluar dari penjara, yang awalnya dia pemakai, naik statusnya menjadi pengedar. Ditangkap lagi sama polisi, masuk penjara lagi 2 tahun. Keluar, apakah dia kapok? Tidak juga. Naik lagi statusnya menjadi yang namanya bandar. Nah, ini orang yang seperti ini sudah keras hatinya. Begitu banyak sudah ujian-ujian musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
namun dia tidak kembali ke jalan Allah. Maka inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yatubuna wa la hum yadzakkarun." Mereka tidak kembali, tidak bertaubat kepada Allah, dan mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah dialami di dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang keempat, orang-orang yang telah memiliki hati yang keras ini, kepala yang keras, yaitu adalah bertambahnya dan meningkatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah As-Saff ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tatkala mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memalingkan hati mereka dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk bagi kaum yang fasik. Ini adalah bencana bagi mereka. Seharusnya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru karena hatinya tadi sudah tertutup, bertambah dan terus ditambahnya sampai usianya lanjut, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya kita mengobati hati kita ini yang ada penyakit-penyakitnya? Seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Nasaihul Ibad, di dalam makalah yang berlima memberikan nasihat kepada kita. Ada 5 hal untuk penawar hati kita. Antara lain adalah yang pertama, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah cara untuk memperbaiki, mengobati hati kita yang penuh dengan penyakit. Yang awalnya lari dari Allah, yang awalnya tidak dekat kepada Allah. Maka ketika dia bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka sedikit banyaknya apa yang dilakukan oleh orang yang saleh yang baik itu, dia juga akan mengerjakannya. Maka di dalam keseharian kita sering mendengarkan suatu ungkapan. Kalau berteman dengan pedagang minyak wangi, kita jadi wangi. Kalau berteman dengan pedagang hewan, sedikit banyaknya kita juga ikut merasakan atau terkena aroma yang tidak sedap dari hewan tersebut. Artinya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin ke masjid, kita tersebut juga nama kita. Siapa itu? Oh, itu temannya pengurus masjid. Oh, itu temannya orang yang biasa sholat di masjid. Walaupun mungkin kita tidak serutin mereka. Kemudian yang kedua, yaitu senantiasalah kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah kita di tengah malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, orang-orang yang mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, artinya mereka bangun malam melaksanakan salat tahajud. Mereka menyeru kepada Allah dengan rasa takut, menundukkan hatinya, dan mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hati yang awalnya keras akan menjadi lembut. Yang awalnya tidak banyak menyebut nama Allah, karena terus dia bermunajat di tengah malam, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang keras itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit menjadi lembut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita sampaikan tadi, maka yang pertama, marilah kita berupaya
untuk menjaga kesehatan hati. Jangan sampai hati ini ada penyakit-penyakitnya. Orang yang ada penyakit di dalam hatinya, maka akan berdampak nanti di dalam kubur maupun pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, raihlah yang namanya qalbun salim tadi, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang sejahtera, yang layak, yang pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan yang alhamdulillah telah masuki pertengahan ini, Ramadan bulan yang suci, maka kita laksanakanlah Ramadan ini dengan hati yang suci. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, tidak ada buruk sangka, tidak ada kesombongan, dan segala penyakit-penyakit hati yang lainnya. Semoga kita dapat meraih kemenangan manakala kita selesai melaksanakan puasa yang lebih kurang 1 bulan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.